Terhormat Lurah Tanggakulur dan rekan-rekan panitia pelaksana kegiatan, yang terhormat para narasumber, yaitu Bapak dari Satpol PP ya Pak. Selamat datang di Kelurahan Tanggakulur Pak, Bapak memasuki zona hijau Pak. Dalam masa pandemi seperti ini, Bapak sudah masuk di zona hijau dalam artian zona hijau yang banyak hutan, sawah gitu Pak. Bapak akan mendidik banyak memberikan selamat dan selamat bergerak. Dan selamat juga para undangan, ketua RT Kelurahan Tanggakulur, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta yang saya banggakan seluruh personil lintas Kelurahan Tanggakulur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas Timnas tahun anggaran 2020. Yaitu yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan pembukaan oleh Lurah Tanggakulur. Kemudian ada arahan sedikit dari Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Tanggakulur selaku narasumber di tahun 2000. Saya panasnya masih ada di belakang. Kemudian ditutup dengan doa dan selanjutnya kita coffee break, dan itu hanya 10 menit coffee breaknya untuk mempersingkat waktu. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari tandung hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kata Lino, Bacurang kata Saruga Basengat Kakibatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sekali lagi agak keras. Selamat pagi. Tuh mantap. Yang terhormat Bapak Instruktur, kita santai-santai saja, tapi berisi. Saya harapkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dari Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian Bapak Babin Kamtibmas, Babinsa, Bapak bisa pahami, kemudian diikuti dengan baik, diserap, kemudian dibayangkan apa kewajiban saya, kewenangan saya, sesuai fungsi kita, sebagai anggota Linmas. Demikian kiranya Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacurang Kasaruga, Basengat Kalibata. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabit, Pak Hubi ya Pak Hubi, kemudian Pak Erik ya, kasih Linmas ya, kemudian Pak Lurah, Pak Babinsa. Saya kebetulan baru ketemu sama dua orang Babinsa, dua anggota ini. Jadi mungkin nanti salam kenal dari saya, Babin Kamtibmas Tanggakulur. Kemarin Pak Tendo, oh ya, jadi backup. Oh siap. Menjalani pertemuan dengan pihak kelurahan dan Babin Kamtibmas serta Babinsa, kemudian menjalani sedikit latihan PBB baris baris, kemudian tentang tata cara berpakaian. Ya sempat Pak
menjalani beberapa kegiatan termasuk poskamling kita, cuman terkendala masalah anggaran, Pak. Mungkin dengan adanya pertemuan ini untuk tahun anggaran 2021 kami harapkan bersama rekan-rekan Linmas didukung anggaran dari pemerintah kota. Jadi kegiatan seluruh kegiatan Linmas ini semua didukung anggaran. Jadi apa yang diharapkan rekan-rekan Linmas bisa tercapai. Kita jalin sinergitas bersama Pak Babinsa untuk menjalani kegiatan pengamanan yang ada di Sanggau. Rekan-rekan kita dari Linmas ini kita libatkan juga Pak untuk kegiatan masyarakat seperti ada acara duka, kemudian pernikahan, ada band besar di Sanggau. Rekan-rekan Linmas juga kita libatkan. Nanti mungkin dalam penyampaian materi ada yang dipertanyakan dari rekan-rekan Linmas akan dipertanyakan ke Pak Kadif. Jadi mungkin itu saja Pak penyampaian dari saya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pimpinan kuasa Tuhan untuk menyertai kita. Kita berdoa bagi yang beragama Islam, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Katolik atau Kristen, izinkan saya untuk pimpin kita dalam doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang dilapai hukum daripada Linmas, kemudian tupoksi berkaitan dengan tupoksi apa-apa yang akan menjadi tanggung jawab daripada Linmas, kami harapkan selalu panitia, para undangan khususnya personil Linmas dapat mengikuti, menyerap, dan yang paling penting akan mengimplementasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Sanggau Kulon. Harus mengikuti aturan dan protokol kesehatan COVID-19. Di masa pandemi ini, pada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak raja menenun katun. Katun ditenun, motifnya cinta. Izinkan saya mulainya dengan pantun, karena pantun budaya kita. Kelapa dibelah dibuat santan. Santan dibawa Pak Markum ke Bukit Batu. Dengan bismillah kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Kamino, saya kadu kata bacuranin kasar. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang banyak. Saya sengaja Pak ngomong memang keras, tapi hati saya selalu bersalju. Jadi anak-anak pada hari ini saya masih lagi mau harus menambahkan pantun kepada minal aizin di hari fitri. Wajah bapak dan ibu berseri-seri. Mohon izin saya untuk berdiri karena ingin menyampaikan materi. Mohon izin Pak Babinsa. Baik, yang saya hormati Bapak Lurah Sanggau Kulon, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Katimas, serta staf Kelurahan Sanggau Kulon, Bapak-bapak khususnya anggota Linmas yang saat ini harus kita berikan penguatan kapasitas dalam rangka ke depan supaya Linmas ini untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kehadiran saya pada hari ini yang tadinya Kasat Satpol PP langsung akan hadir ke sini, tetap sama beliau
ada kegiatan lain sehingga beliau mewakili kepada saya dan rekan saya untuk menyampaikan informasi yang mungkin perlu disampaikan atau bahkan sudah tersampaikan, tapi kita ulangi kembali biar kita ingat lagi. Baik, sebelum kegiatan ini saya sampaikan, terlebih dahulu seperti pepatah lama, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bisa diajak kencan, tak bisa diajak kencan, tak bisa diajak kencan maka tak bisa diajak berkorban. Masih relevan. Dari zaman tahun 50-an sampai sekarang pepatah itu masih lagi laku. Kita bersyukur bapak-bapak yang udah di atas umur 50 macam saya gini Pak. Kita hidup di 3 zaman, mulai zaman main guli, main apa-apa, sekarang di zaman milenial. Jadi kita hidup 3 zaman, mulai belum ada TV, sudah ada TV hitam putih, sekarang ada zamannya internet, zamannya apa, mak-mak milenial. Jadi kita harus syukuri itu, banyak manfaatnya, banyak cerita nanti di belakang. Baik, beliau lebih tinggi, saya lebih pendek, tidak masalah. Jangan khawatir Bapak Ibu atau Bapak-Bapak yang postur tubuh pendek, banyak pemimpin dunia yang terkenal itu juga pendek. Pemimpin India, Mahatma Gandhi, itu hanya 157 cm. Tinggi saya dari dia. Tapi pemimpin legendaris India, bayangkanlah di India 157 dibandingkan yang India yang tinggi-tinggi, kayak Shahrukh Khan, Amir Khan, yang bukan-bukan. Berapa tinggi orang Mahatma Gandhi. Ada lagi pemimpin dunia militer, itu Julius Caesar, singa daratan Eropa, hanya tingginya sampai 1,67 meter ukuran orang barat. Jadi tidak usah khawatirkan kalau kami pendek ini. Dulu waktu sekolah orang pendek itu katanya pintar. Kenapa? Karena otak dekat dengan pantat. Itu hal-hal misal. Tidak begitu saja. Artinya itu menghibur supaya kami yang berbadan pendek ini tidak merasa minder di depan bapak-bapak yang berbadan yang lebih mantap dan lebih tegak. Nah kemudian jabatan sudah, nama sudah, istri baru 1 Bang. Oke, mudah-mudahan jangan tambah. Ya. Tapi saya teringat pepatah orang Padang. Ada orang Padang yang dari Padang nggak? Nggak ada. Kalau pepatah orang Padang merantau itu gini. Ini Pak Babin kalau pernah ke Padang ada pepatah. Saya betul atau tidak saya juga nggak tahu. Pertama katanya ilmu orang kita merantau, orang awak merantau itu ada 3. Pertama cari yuk sama, tapi cari mama anggap itu orang Padang. Yang kedua, jangan lupakan sholat. Orang Padang bilang jangan lupa sholat karena muslim. Yang ketiga, jangan selingkuh kecuali suku sama suku. Ini yang bahaya. Jangan Lampung, Bengkulu, Palembang naik ke sana tuh makin keras kan? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi itulah karakter saya. Makanya tadi beliau Pak Babin tadi sampaikan saya dari Palembang aslinya. Tapi jangan khawatir Pak. Dari tahun 89 saya jadi warga Kalbar. Mulai dari tahun 99 setelah tinggal di kota Singkawang. Jadi lintang pukang kata orang Singkawang itu dan heran. Makanya tadi cukup pasti juga saya menyebutkan salam warga kita Dayak ini. Karena memang udah lama berkawan dengan mereka-mereka ini dan inilah hikmah dari pertemuan kita ini. Antara lain saya bisa berkenalan dengan bapak-bapak semua. Artinya saya bertambah lagi saudara saya yang ada di Singkawang. Belum lagi masuk ke materi, istri baru 1, anak yang cuma 1. Alhamdulillah sudah semester 5. Jadi itulah rezeki saya, anak cuma 1. Beliau ini kebetulan teman dekat saya. Seperti saya sampaikan tadi di depan, dulu kami sama-sama ikut tes penyesuaian ijazah di Pontianak sama-sama. Itu saya mulai kenal dekat dengan beliau. Cuman dia beruntung lebih beruntung dari saya, Pak. Lebih beruntungnya apa? Rambutnya habis, saya masih tinggal sedikit. Nah, itu dia lebih beruntung. Jadi usah khawatir, keberuntungan memang ada di tangan kita. Nah kemudian hal lain, persamaan antara saya dan beliau. Tahun lalu saya murah juga. Jadi kalau kerjaan murah, saya sering konsultasi sama beliau, beliau konsultasi sama saya, jadi tidak heran. Makanya ketika saya diundang untuk jadi narasumber memberikan penjelasan tentang sistem masa, ya sama-sama lurah. Penting kawan jangan makan kawan kan gitu lah. Jadi terkait kegiatan kita hari ini, mohon maaf nawar, 30 menit tidak cukup. Saya tidak mau kurang dari 30 menit. Ini pengantarnya udah 15 menit, kapan saya ngomong ya?
Setuju Pak ya? Nah, kita halalkan. Saya tahu kegiatan ini ada honorariumnya untuk bayar nanti, dikasih makan, dikasih duit, kan gitu Pak? Ya nggak Pak? Iya, kalau enggak apa nanti kalau gitu panggil satu mas, siapkan paket 2 giga, buka di YouTube, baca tentang aturan tentang limbah, selesai. Kita pun enggak dapat buka, enggak dapat duit. Kasih dari paket 2 giga, 20.000, selesai. Jadi inilah untungnya antara lain adanya pertemuan ini, kita bisa tatap muka, bisa saling mengenal. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini besok bisa dilanjutkan dengan tempat yang lain. Memberikan materi tentang Satlinmas itu tidak dari awal, artinya begini. Kenapa Satlinmas sekarang berada di Satpol PP? Kan gitu. Dulu kan Satlinmas ini sebelumnya namanya ANSE, sebelumnya pernah jadi Wanra atau Kampra segala macam, itu berada di Kesbangpol, lalu sekarang berada di bawah Satpol PP. Kalau soal materi tadi Pak Babin tadi udah sangat mantap menyampaikan saya. Wah, tadi awal-awal tadi saya pikir Bapak belum saya jadi hajar Satlinmas yang lain dengan materi. Ternyata pakarnya sudah ada di sini. Dalam hati saya kalau gitu enteng tugas saya. Pak Babin ada, Babin Kantibas ada, kalau gitu. Wah, tidak ada susah-susahnya. Sudah disampaikan, tadi beliau pun sudah menyampaikan. Artinya tinggal kita berikan kebenaran kembali. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana di situ menyebutkan bahwa kewenangan daerah untuk membentuk satuan polisi pamung daerah, polisi pamung praja yang merupakan unsur aparatur daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, terutama menangani bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Itu dulu dasar. Kenapa muncul ini kan? Oh, enggak, saya tidak bisa ngomong. Jadi munculnya Satpol PP dasar undang-undang tentang otonomi daerah, sehingga mengamanatkan kepada daerah untuk membentuk satuan polisi pamung praja. Tidak ada instansi yang lain, tidak ada ditunjuk di dalam undang-undang itu PU, didikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 itu yang ada hanya satuan polisi pamung praja. Itu istimewanya Satpol PP, Pak Lurah. Nah, seiring berjalan waktu, pemerintah pusat memberikan atau mendelegasikan kewenangan sebanyak 32 kewenangan kepada pemerintah daerah, dan oleh pemerintah daerah 32 kewenangan tersebut dibagi kepada unsur dinas teknis dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya unsur ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, yang dalam hal ini didelegasikan oleh seorang kepala daerah kepada kepala satuan polisi pamung praja. Ini dulu yang nyambung. Ketahui selama ini bapak-bapak yang punya anak atau punya cucu, pernah nggak Pak terpikir oleh bapak-bapak enak atau cucu sok-sok membesar cita-cita yang jadi Pol PP? Suara nggak suara kan? Nah ini almarhum yang ditanya tuh Pak Babin, besok kalau besar jadi polisi, gitu, jadi tentara, ya Pak, jadi dokter, jadi Pol PP, nggak pernah aja. Belum banyak ceritanya orang mengatakan besok jadi Pol PP. Kenapa demikian? Itu betul pertanyaan. Karena selama ini Satpol PP kurang disosialisasikan dan masyarakat tidak tahu tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Yang tahu oleh masyarakat kadang-kadang Pol PP ini lewat mana dia nak digusur kan gitu. Mana lagi yang nak diangkut-angkutnya pedagang tuh. Yang ada di masyarakat kan itu semua cerminan negatif yang ada di masyarakat ada di Pol PP. Sehingga di Pol PP itu sendiri diberikan eksekutor semacam kami, kadang-kadang ketika berhadapan dengan masyarakat itu serba salah. Karena masyarakat tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya katakan sekali lagi, tugas Satpol PP di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat bukan berarti bertentangan dengan tugasnya TNI dan Polri, tetapi kami seiring sejalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Jelas, TNI teritorial, polisi, Kantipmas, sedikit kali Pak ya bedanya, Kantipmas. Kalau mau nanti jelas boleh kita diskusikan. Tapi inilah kondisi. Kalau itu polisi ada, tentara ada, kenapa lagi sih perlu linmas gitu?
Apa Linmas? Polisi sudah banyak, tentara banyak, Pol PP juga ada. Ini masih perlu Linmas karena jangan pemerintah ini pekerjaan. Gitu. Lu muncul. Jadi kita campur kado-kado aja, kita sampai karena waktu juga sedikit. Kalau memang waktu panjang kita bisa kupas satu persatu gitu. Dengan dibentuknya Litmas, pemerintah ingin adanya perwakilan negara atau perwakilan pemerintah di tengah masyarakat dengan mengajak andil masyarakat ikut peduli dengan segala persoalan yang ada di masyarakat. Itu rohnya munculnya kenapa muncul Litmas. Jadi ini yang terkapar saat ini, kebetulan Satpol PP Litmas ini berada di bawah Satpol PP. Mau tidak mau nantinya Satpol PP harus memikirkan bagaimana penguatan fungsi Litmas di tengah masyarakat. Itu dulu. Nah kemudian Satpol PP di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban ini memang agak mirip-mirip dengan tugasnya polisi. Kalau saya lihat di situ ada namanya deteksi dini, sama dengan tugas polisi. Makanya kemarin saya di Pak Babin 8 tahun yang lalu, tahun 2010 masuk Pol PP. Hampir 7 tahun dia Pol PP, pindah jadi lurah sama dengan beliau. Ini balik lagi ke Pol PP. Jadi di dalam Pol PP itu ada deteksi dini, ada fungsi intelijen. Dan kebetulan saya pernah dididik intelijen 2 kali di Bandung. Ya. Jadi ternyata kalau nanti mau jelas tanya Pak Babin pasti, tapi yang jelas fungsi intelijen yang juga harus dimiliki oleh Satlinmas antara lain pertama apa yang harus dilakukan dengan melihat apa yang ada di tengah masyarakat. Artinya database atau data awal mulai dari jumlah penduduk, mata pencarian, kepercayaan atau agama, terus jumlah jenis kelamin segala macam, itu yang akan menjadi potensi yang timbul di tengah masyarakat yang nanti ada saat ini juga merupakan nanti tanggung jawab dan tugas Litmas untuk mengikut serta menangani persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Contoh, di tengah pandemi berbagai usaha ini kan banyak macet Pak, yang jualan macet, pas musim hujan yang nore pun macet, yang petani pun sangsur karena hujan terlalu lebat. Lalu seorang Litmas masih bisa mengkaji banyak orang nganggur. Banyak orang nganggur itu bakal muncul masalah rawan kejahatan karena orang nganggur tidak punya uang, sementara kebutuhan perut tidak bisa ditunda-tunda. Satlinmas akan berpikir, ini jangan-jangan akan muncul kejahatan, adanya pencurian karena untuk pemenuhan kebutuhan. Kira-kira gitu Pak Babin ya. Jadi itu pun harus dimiliki oleh seorang Litmas nantinya. Jadi hal-hal seperti ini harus dimiliki oleh Satlinmas dalam rangka membantu lurah, untuk menangani bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi bahwa delegasi pembinaan ketentraman dan ketertiban dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dibagi oleh seorang wali kota kepada kepala dinas dan camat serta lurah. Jadi harus dipahami di kantor camat itu ada namanya kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pemerintahan dan apa kan dan terantip. Di kelurahan juga gitu. Ada kepala seksi ketentraman, terantip dan pemerintahan. Artinya ketika kewenangan ini telah dibagikan dari kepala dinas, camat sampai ke lurah, ada ikut andil lurah dalam rangka melakukan pembinaan kepada Satlinmas. Sisi berada. Jadi tidak bisa Satlinmas di Sambungulor jadi anggota Litmas di Jintan, umpamanya itu tidak bisa seperti itu. Nah, terhadap hal ini saya ingin menekankan bahwa selama ini mohon maaf artinya selama ini kadang-kala kita ini bukan kurang apa, mungkin karena sering lambat respon sehingga meloncat-loncat. Jadi umpamanya ada persoalan di tengah masyarakat yang harusnya ditangani oleh masih terantip,
Tidak lagi lewat masjid transit, langsung ke jamaah atau bahkan langsung ke Pol PP. Nah, selama ini mekanisme seperti ini yang harus kita budayakan kembali, harus kita susun kembali, harus kita sinergikan kembali. Jangan sampai aparatur yang berada di bawah ini seolah-olah tidak berfungsi. Saya pernah, karena saya jadi lurah juga, orang lapor saya jadi lurah, langsung lapor ke wali kota. Apa kata wali kota? Nah, itu lurahnya apa? Enggak tahu. Jadi intinya bukan Satpol PP, saya pikir sama, Kapin Kaptipmas atau Babinsa juga sama seperti itu. Tapi kalau kami, Pak Babinsa kemarin saya seperti di lurah, memang mekanismenya agak berat juga. Kadang-kadang mungkin nggak tahu lah di sini. Mudah-mudahan Pak Lurah yang enggak ya. Kalau di dulu Sungai Bulan ada karhutlah, contohnya jadi masalah dilaporkan langsung wali kota, lewat camat tidak, lewat lurah tidak, akhirnya ada lurah kena. Padahal mekanisme ini kan dari kelompok pemadam kebakaran, kelompok peduli api itu terbentuk. Ada kelompok peduli api? Ada. Itu salah satu dari tugas Satgas. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Babi. Kelompok peduli api, kelompok anti pemadam, kelompok pemadam kebakaran itu merupakan memang tugas Satgas dalam rangka membantu lurah. Saya tidak menyebutkan membantu pemerintah daerah. Dalam rangka membantu lurah dan masyarakat untuk penanganan masalah bencana. Itu adalah salah satu tugas Satgas. Nah, dalam hal ini ingin saya sampaikan bahwa kondisi yang ada di tengah masyarakat biasanya tadi itu loncat masyarakat, ya kita tidak tahu persoalan mereka kadang-kala merasa puas atau tidak, itu kadang jadi masalah juga. Contoh saya katakan ini, dia lapor Pak RT lambat nanggapi, dia mau cepat kan gitu, langsung dia lapor Pak Abi. Tak bisa nih Pak Babin, saya udah lapor ke Pak RT ini kok nggak selesai. Babin padahal tanya RT belum ada pada Pak RT kan. Nah, mekanisme ini yang harusnya terjadi di kelurahan sampai kepada tatanan yang lebih tinggi. Kalau memang mampu diselesaikan antara tingkat RT, selesaikan tingkat RT. Tidak bisa tingkat kelurahan. Kelurahan kan ada 3 pilar, Babinsa, Babin Kaptipmas. Jadi tidak selesai lagi masuk ke tingkat kecamatan. Cuman itu tadi masyarakat kadang-kadang potong-potong, merasa barangkali lebih sulit atau mungkin lebih kenal lagi dengan yang lebih tinggi. Biasa seperti itu terjadi. Dan itu sebenarnya suatu proses yang harus kita ubah cara pola pikirnya supaya bagaimana kita memberdayakan kita secara keseluruhan tanpa menimbulkan ketersinggungan satu sama lain. Ini yang paling penting. Makanya tadi saya diundang ke sini, saya pikir wah, kalau saya diundang ke sini menyampaikan materi, saya kenal dengan bapak-bapak, alhamdulillah saudara saya bertambah. Kemudian besok-besok kalau ada masalah yang bisa ditangani oleh Satpol PP bisa langsung ke saya, tidak masalah. Kami di Satpol PP ini sama dengan Pak Lurah, sama dengan Babinsa, Babin Kaptipmas terbuka, silakan ditelepon. Kalau memang ada perlu silakan bersilaturahmi, silakan lakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan kami, insya Allah kami siap. Tidak ada masalah. Kebetulan Pak, saya dari Palembang, sudah 31 tahun di sini. Ya saudara saya yang orang di sini. Bapak mama saya, seluruh saudara saya 11 orang ada di Palembang. Kalau saya sakit, kalau saya mati, ya masyarakat sini yang mungkin ngobrol saya. Tidak mungkin saya telepon ke Palembang, saya sudah mati gitu. Tolong datang ke sini. Tidak. Jadi inilah keluarga saya sudah. Baik, kembali ke persoalan kita pada hari ini. Saya ingin sampaikan berdasarkan Permen terbaru, Permen nomor 26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ini tadi Pak Lurah sampaikan tahun berapa tadi Pak Lurah? Tahun 2009. 2009 ini udah ada yang berarti 11 tahun yang lalu udah kedaluarsa. Nanti saya tinggalkan ini Pak Lurah, tenang aja. Ya, jadi berdasarkan Permen Dagri nomor 26 tahun 2020, kembali ke permasalahan kita adalah bahwa apa sih linmas itu? Jangan ditempel di baju. Kalau dulu hansip Pak, dulu kami pakai baju hansip. Orang kalau dulu lebih takut dengan hansip daripada dengan polisi. Nah hansip dulu itu Pak, ini linmas itu bukan hansip Pak.
Kalau Hansip dulu tuh dia mau nangkap pecampur ngintip dulu. Kalau tengok saya lihat di dalam bukit ngintip, habis itu tangkap. Itu lima, itu Hansip. Kalau lima nggak ada seperti itu. Jadi dulu orang takut dengan Hansip daripada polisi. Kalau polisi kan langsung gerbek, nggak pakai ngintip dulu. Dia akan ngintip, wah udah kenyang dia ngintip, baru ditangkapnya. Dan berbagai macam metode. Ada nanti orang kalau dulu di kampung-kampung itu biar mudah nikah ditangkap Hansip. Jadi tidak ada tawar menawar mau nikah, tidak pakai uang antara segala macam. Married by accident kata orang. Jadi mudah nikah ditangkap Hansip. Tapi sekarang Linmas tentu sudah jauh berubah, bukan lagi seperti itu. Balik ke Linmas, kalau kita ingat dari sejarah bahwa sebenarnya Linmas atau Hansip atau Wanara dulu pernah terjadi ini Pak. Dibentuk itu Pak Rabin ternyata saya baca. Sebelum Indonesia merdeka Linmas sudah ada. Zaman Belanda dibentuk dulu. Kenapa dibentuk oleh Belanda? Dulu Belanda membentuk Linmas, sekarang Linmas yang pernah sebelumnya Hansip. Belanda ingin menggunakan Linmas untuk kegiatan mobilisasi apabila terjadi serangan terhadap tentara Jepang. Peralihan penjajahan Jepang dan Belanda, jadi Belanda bentuk Linmas untuk mengajak masyarakat memobilisasi dengan bentuknya Linmas supaya membantu pemerintah Belanda untuk melawan Jepang. Itu dulu awal cerita. Namanya juga Belanda kan Pak. Belanda banyak akal gitu. Orang kita disuruhnya berhadapan dengan tentara Jepang. Nah setelah Indonesia merdeka berkembang Linmas jadi Hansip. Yang tugasnya sebenarnya tugas pokok dan fungsinya itu sama. Melakukan perlindungan terhadap masyarakat untuk pengendalian pasca bencana dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini sesuai dengan keputusan lurah kalau saya tengok terakhir sini. Nah, jadi itu nanti kalau bahasanya itu kalau memang dituangkan dalam suatu uraian tugas pasti ada bahasa terakhir melaksanakan perintah lurah. Kalau dia kepala desa. Karena nanti satu masjid diusulkan oleh lurah dan di-SK-kan oleh camat. Tadi menjawab pertanyaan Pak Lurah, apa bisa satu masjid diberikan kartu? Kalau berdasarkan Permendagri ini bukan lagi bisa, wajib diberikan kartu dan di-SK-kan oleh camat. Jadi Pak Lurah nanti setelah kegiatan ini usulkan masyarakat kita yang menjadi satu masjid ini untuk diterbitkan SK-nya dan diberikan kartu. Kartu mudah. Inilah yang perlu kita sampaikan. Kenapa di Jawa? Coba kita lihat di Jawa. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan di sini. Sakit Mas. Kalau di Jawa kegiatan-kegiatan yang ada di pusat-pusat pariwisata sekarang dikelola oleh Sakit Mas. Karena memang di dalam Permendagri ini di situ ada kewajiban atau tugas, ada juga hak. Cuman haknya ini agak kurang apa ya? Kurang mengenakan. Oh tugas diberikan ini ABC dan nanti haknya itu diberikan operasional apabila melaksanakan kegiatan. Ya udah mulai tidak nyaman ya Pak. Cuma tidak ada kegiatan, tidak ada biaya kan ya. Nah, makanya tadi saya agak malas membacakan itu diberikan timbalan apabila melaksanakan kegiatan. Ada pasti. Nah itu dia. Makanya terhadap hal ini tidak salah juga Permendagri ini menyatakan bahwa Linmas adalah sekelompok masyarakat yang secara sukarela, entengnya juga pandai juga dia, sekelompok masyarakat yang secara sukarela untuk mengabdikan diri kepada pemerintah dalam hal tadi penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya paling akhir penanganan huru-hara. Kalau memang ada, kalau tidak ada seperti itu. Ada saudara ini, jadi tidak usah khawatir. Nah kemudian seorang Linmas tentu ada batasan atau ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Kalau kita melihat dari Permendagri ini, seorang Linmas boleh diangkat setelah berusia 18 tahun atau belum berusia 18 tahun tapi sudah menikah.
Boleh, berarti sama dengan hak dan kewajiban untuk melaksanakan pemilu. Kemudian kapan, sampai kapan? Sampai usia maksimal 65 tahun. Jadi boleh diperpanjang sampai usia 65 tahun, tapi dalam aturan itu hanya 60. Kalau memang dirasakan masih cakep, masih mampu, boleh sampai 65 tahun. Jadi itu persyaratan. Saya tidak perlu ngulas-ngulas yang lain, di kebanyakan. Nah kemudian hal lain yang menjadi tanggung jawab dari Satgas ini adalah kesetiaan terhadap negara, NKRI. Saya belum tahu kalau jargonnya Linmas, saya belum belajar, nanti kita cari apa jargonnya Linmas. Kalau pemadam kebakaran kan ada pantang pulang sebelum padam, kan gitu. Kalau TNI Pak, NKRI harga mati, kan gitu. Kalau saya lihat depan Brimob situ, profesional, modern, terpercaya, gitu. Kalau Satpol PP kata anak-anak apa Pak? Saya bilang pantang pulang sebelum roboh. Itu internet itu aja. Kalau disuruh bongkar maksudnya. Kalau enggak bisa dirobohkan. Pantang pulang sebelum roboh. Jadi itulah Satgas. Sebenarnya tugas Satgas ya tugas Satpol PP. Makanya nanti bukan suatu mustahil, suatu ketika Satpol PP akan secara bersama-sama dengan Satgas melibatkan Linmas untuk menangani suatu permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dan saya mohon atau saya minta kepada anggota Satgas melalui lurah nanti kalau ini diberdayakan. Saya ingin seperti kata-kata yang dijawab. Kita di Singapura ada pusat pariwisata. Air terjun apa? Oh, kira makan lor. Kalau di Jawa Timur khususnya yang saya tahu, tempat-tempat pariwisata semua yang jaga Satgas. Ya. Ya. Jadi mereka itu kita berdayakan, di samping mereka bisa membantu di bidang ketentraman dan ketertiban, paling tidak juga terbantu di sumber penghasilan mereka. Jangan sekarang Satgas muncul ketika mau pilkada saja kan gitu. Mau pilkada lalu sibuk mana Linmas? Kumpulkan. Ini betul kata Pak Oka tadi. Ternyata saya kaget juga di bajunya masih baru-baru. Pakai 5 tahun sekali ya. Mana enggak baru? Itu sifatnya kegiatan dari kalau saya. Tidak bisa memberikan honorarium kepada Satgas, tapi kegiatan-kegiatan yang melibatkan Linmas. Contoh barangkali tadi Pak Kabin mereka kita latih baris per baris, kita kan artinya terus kita latih mungkin penanganan bencana seperti apa, pemadam kebakaran seperti apa. Ini peran Linmas. Jadi ke depan Pak Lurah, karena saya pernah lurah, jadi saya tahu. Kemarin saya adakan pelatihan pemadam kebakaran, latihan yang berkaitan dengan penanganan kerusuhan massa. Kan boleh saja. Artinya yang penting mereka yang kita berdayakan dalam setiap kegiatan bisa menimbulkan dampak yang positif. Dan yang paling penting lagi mereka bisa mendapatkan uang. Dan jujur saja kalau mereka tidak kita manfaatkan lama-lama mereka lupa. Kapan tidur kan gitu. Jadi ke depan seperti itu. Dan kalau memang bisa mereka kita berdayakan untuk kegiatan sistem. Jadi mungkin bersama-sama Pak Babin ya, Pak Babin ya. Anggarannya dari mana? Memang tidak bisa Pak Bapak ya, tidak bisa di anggaran sistem itu ngambil anggaran kelurahan dana kegiatan kelurahan itu untuk honorarium itu tidak bisa. Ya, tadi kita akali dengan membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini, tapi uangnya nanti ditransfer, artinya dirubah bentuknya jadi honor SKD. Mohon maaf Pak, diberi waktu 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Baik, ya. Tapi ada sesi tanya jawab enggak? Ada Pak? Oh, ada. Jadi kalau ada sesi tanya jawab, saya agak lupa juga. Soalnya kan saya belum kenal sama mereka-mereka. Baik. Saya karena 5 menit lagi saya minta kesediaan rekan saya yang ganteng. Saya selalu bernasib baik. Baik, bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan bisa menerima saya dan jadi keluarga saya. Saya tinggal di Semelagi.
Ada rumah yang paling bagus di Semarang itu warna oranye. Bagus kan ya? Bagus. Luar biasa. Saya rumah saya paling bagus di Semarang itu. Jadi kalau kita ke arah Pemangkat, ke arah Selakau, sebelah kanan nanti ada rumah warna oranye dindingnya. Ada merek depan di Istana Pak Lurah, karena saya bangun waktu jadi lurah. Silakan mampir Pak Ubi, buka. Kalau minta nomor telepon nanti saya kasih. Usah khawatir dengan saya, semua saya saudara. Jadi sama juga Pak Babinsa, Pak Babinsa kita silakan kalau mau rumah. Baik, sementara saya komain dulu, komain maksudnya stop dulu ada kesempatan untuk kawan kita yang Ya, betul. Kalau saya bilang are you ready, jawabnya yes, yes, yes. Dimas, siap. Gitu ya. Kita ulang ya. Are you ready? Yes, yes, yes. Are you ready? Yes, yes, yes. Are you ready? Yes, yes. Dimas. Ya, mantap. Tepuk tangan bekerja. Baik. Memang kita lebih ingin banyak tanya jawab Pak. Tanya jawab. Jadi apa-apa curhat dari teman-teman di kendala-kendala mereka di lapangan itu bisa disampaikan. Mudah-mudahan Bapak dari narasumber ini dapat memberikan solusi lah harapan kita. Baik. Untuk itu kami berikan 3 penanya untuk khususnya personil Dimas. dengan Pak namanya Pak, biar saya kenal. Baik, selamat pagi Pak. Nama saya Heriansah. Saya warga RT 05 Semanok Pak. Yang terhormat Bapak Lurah, Sambal Kulur, yang terhormat Bapak Babin, Bapak Babinsa, Bapak Habib dari Pol PP, dan Bapak Bidang Dimas, dan Bapak-Bapak yang hadir di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya banggakan juga warga Limas, kelompok kerja Limas, lembaga perlindungan masyarakat Singapura yang aktif selama ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita. Baik, ada hal yang beberapa kita ingin sharing Pak ya, dalam hal ini tentang kondisi Limas kita saat ini cukup aktif Pak. Disaksikan Pak Babin, Pak Babinsa juga. Cuman ya betul kata Bapak tadi, ada kegiatan, baru ada program, baru ada intinya Pak. Yang itunya yang ingin kita tanyakan Pak, mungkin ada solusinya atau yang gimana ya Pak. Soalnya memang di dalam undang-undang itu kita tidak masuk di dalam situ Pak. Ya, karena memang sih kami bekerja ini berdasarkan hati Pak ya. Sebelum ada Limas pun kami sering pos kami juga itu sering memang sudah melekat di dalam hati kami untuk keamanan Kelurahan Sambal Kulur Pak. Nah, itu daerah kita sih biar penilaian kita aman ya. Cuman di mata masyarakat ini, Limas ini seolah-olah gimana ya Pak? Imbang Pak, cuma kambing. Dikatakan kelurahan, betul kata Bapak tidak ada ininya. Jadi di masyarakat itu kadang-kadang langsung gitu. Apa kata Bapak bilang, tidak lagi lewat tangga-tangga Pak, langsung. Nah, jadi kalau bisa kan diberi penguatan yang seperti tadi supaya fondasi Limas itu lebih kuat Pak. Nah, dengan adanya kartu, dengan apanya segala. Kalau masalah yang intinya tadi ada program baru ada. Gimana solusinya kalau nggak ada program pun tetap? Ya, jadi semangat kita tuh tetap Pak. Biarpun nggak ada apa-apa gimana, kita tetap semangat Pak. Sampai pagi kita jaga waktu heboh-hebohnya kemarin itu. Salah satunya di Sambal Kulur ini rawan dalam arti ada kasus Nyera Buli yang kemarin itu yang meninggal dibunuh di situ. Terus untuk apa namanya curang nor sering terjadi di sini. Dengan adanya Limas kemarin Pak, satu kemarin aman Pak. Lepas Limas tidak ada lagi, sudah mulai ada kurang aman di tempat kita. Kenapa? Kita mau bekerja, turun, tidak ada petunjuk, tidak berani juga Pak. Tidak berani kita. Memang tempat rumah kita sudah kita siapkan. Tapi kalau belum ada penunjukan, kami juga tidak berani. Karena situ nanti ada kekuatan hukumnya Pak. Kalau kita diperintahkan oleh kepala Trantik, baru itu ada tanggung jawabnya, berarti semuanya kita ini aman bekerja Pak. Tapi kalau tidak ada penunjukan, kita nggak berani, semua maunya dia apa ya Pak.
Nah, jadi nanti kita mohon nanti tolong perjuangan kita Pak. Kalau itu memang di bawah naungan Pol PP, tolonglah Pak bantu kita. Sebenarnya tempat wisata kita ini banyak Pak, cuma kita ini kena hutan lindung. Apakah itu tidak bertentangan? Kalau kita buka, kita termasuk hutan lindung, RPH, banyak sekali hutan hijau. Apakah itu tidak bertentangan? Kalau dia tidak bertentangan, bisa kita buka banyak sekali. Macam ada batu di atas tanah di Parung juga banyak tempat wisata itu Pak. Tapi kan dia perlu spot. Kalau tidak ada spot kita buka kebun orang. Nah, itu jadi kan perlu ada spot itu banyak. Jadi untuk pemasukan kita atau gimana supaya Sanggau ini indah atau gimana kan gitu ada depannya. Jadi nanti karena ini udah di bawah naungan tolonglah bantu kita, bantu segala pendanaan. Karena kalau dilihat dari ini judulnya sini perlindungan masyarakat. Saya rasa kalau orang capok kata orang sini Pak itu berat. Berat itu melindungi masyarakat seluruh Sanggau dengan jumlah 700 kepala keluarga, bahkan nggak mencapai 400, berarti sekitar 3.000 lebih masyarakat Kelurahan Sanggau tanggung jawabnya Limas. Jadi cuman ini dia Pak yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kita di sini, saya mohon maaf. Tapi itulah tipe saya, sama dengan bapak-bapak dari Sulawesi, saya juga dari Makassar data saya. Nah itu sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Edi. Lanjut kepada pertanyaan kedua mungkin barangkali Pak Ramli, Pak Aeng, Pak Aswandi. Ada 4 poin yang saya catat dari apa yang tadi Pak Ariansa sampaikan. Yang pertama, kewenangan. Yang pertama dasar hukum, kemudian yang kedua kewenangan, yang ketiga upaya mensejahterakan anggota Linmas, gitu Pak. Kemudian terkait di hutan lindung, apakah boleh dikelola atau tidak. Saya mulai dengan dasar hukum, artinya supaya jangan sampai Linmas jadi galau atau gamang dalam berbuat apa sih yang dilakukan. Jangan-jangan kami melakukan sesuatu ini justru salah, gitu Pak. Kita yang ngade-ngade kata belum iya Pak Linmas kan ya, kalau orang kita kan gitu. Aneh-aneh dia katanya kan gitu. Jadi untuk itu upaya para bangsa. Makanya setelah ini nanti Pak Lurah akan mengajukan nama-nama anggota Sasdinmas ini kepada camat dan dibuatkanlah SK camat. Aturan itu tertuang di dalam Permendagri ini. Untuk itu nanti kan akan muncul uraian tugasnya kan apa? Oh Sasdinmas tugasnya ini sampai kepada kalau memang ada, saya katakan itu penanganan huru hara kalaupun memang ada. Artinya membantu pihak kepolisian, TNI dan bahkan Satpol PP dalam perkara penanganan huru hara. Nanti kan akan dijabarkan. Nah, setelah itu, setelah didapatkan tugasnya, lalu dituangkanlah dalam suatu surat keputusan dan nanti akan diberikan semacam kartu Sasdinmas yang ditandatangani juga oleh camat. Nah, tentu kan kewenangan sudah ada, kartu ada, Anda kita diberikan hak. Nah, nanti efek selanjutnya kan kewenangan. Masa duitnya tidak ada kan gitu. Nah, ini jadi masalah kan itu. Makanya kemarin saya tadi kemarin kan bulan yang lalu tanggal 3 kan nggak salah, saya memberikan hal yang sama di kelurahan kelurahan Jawa. Satu pun tidak ada lagi yang pakai baju Linmas. Hanya 18 orang di sana. Saya tanyakan karena Linmas katanya mati suri. Karena kegiatannya hanya nunggu pilkada. Padahal diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan, diamanatkan oleh Permenteri Dalam Negeri ini bahwa Sasdinmas harus selalu eksis dan harus selalu ada di tengah masyarakat. Bagaimana untuk menjaga ini harus ada? Pertama,
Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Herliansa akan kita akomodir. Nanti mudah-mudahan ini beliau ada kasih linmas. Paling tidak kita akan bikinkan kajian. Ini sebentar lagi tahun politis lah. Biasanya kalau kita masuk tahun politis agak mudah diperhatikan. Jadi kita sampaikan bikin kajian, ternyata Saklinmas itu tidak diberikan apa-apa, mereka kasarnya hanya disuruh kerja. Iya, kita ngomong fair aja lah gitu. Saya ngomongnya kasar, jadi biar mudah ngerti. Mereka dikasih kerjaan, belum dikasih SK, belum dikasih kartu, dan mereka tidak dikasih gaji. Adilkah pertanyaannya? Kan gitu lah. Jadi makanya dasar dari pertemuan ini berarti udah 2 kali pertemuan, taruhannya mirip-mirip kan. Artinya kami ini dikasih tugas tapi tidak dikasih duit, tahan kami seperti itu. Jadi artinya itu yang pertama, nanti solusi akan kita bikin kajian. Kebetulan kasih linmas ada di sini, kita sampaikan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Apa yang bisa kita lakukan untuk anggota Saklinmas? Paling tidak, kalau memang RT bisa, kenapa linmas nggak bisa kan gitu? Jadi itu solusi, cuman yang katakan sekali lagi ini akan kita sarankan. Kemudian yang kedua, di tengah masyarakat kita tahu bahwa Saklinmas akan kita gunakan dalam rangka membantu ketentraman dan ketertiban. Kalau itu Kamtibmas berbeda dengan Trantibmas tadi, ini berarti ranahnya adalah ranah kepolisian yang nanti bisa bekerja sama dengan kepolisian dengan membentuk pos-pos tambling. Di mana saya katakan kemarin itu, kalau di Jawa, ini tadi kenapa proses pembelajaran kita ini banyak ke Jawa. Orang Jawa, ada yang dari Jawa loh? Ada. Orang Jawa ini kan muda-muda, beda dengan orang kita Kalimantan. Saya pun heran juga gitu kan. Contohnya orang Jawa tuh, dia pukul kentongan, kerja bakti semua. Kalau kita apa yang dipukul kentongan, mungkin orang mati gitu kan. Nah kemudian yang di Jawa lebih muda, Saklinmas itu oleh masyarakat, karena mungkin eksistensi keberadaan di tengah masyarakat, lalu mereka bahasa kita itu urunan, sumbangan untuk memberikan bantuan kepada Saklinmas dalam rangka melaksanakan tugas rutin mereka menjaga sistem. Tapi di Kalimantan saya belum ketemu, yang ada di Jawa. Nah kalau memang kita bisa budayakan itu, saya pikir anggota Saklinmas juga juga minta nuntut yang banyak-banyak, tidak ada. Artinya ada kepedulian masyarakat yang harus kita galang, bahwa terhadap tugas pokok Saklinmas terutama dalam bersama-sama Polri mewujudkan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, ada juga kepedulian masyarakat. Artinya kita berikan sumbangan, entah bagaimana nanti bisa saja diakomodir dalam merapat bersama BPD, bersama BPD lupa soalnya. Penanggulangan bencana. Bukan. Apa namanya? LPM. Itu kan LPM, ada lupa kan. Rapat bersama LPM, kita bentuk Linmas untuk melakukan sistem dengan memungut iuran sukarela kepada masyarakat, tapi ditentukan. Artinya kalau 2 orang satu malam 2 orang jaga, yang paling tidak mereka bisa menikmati kopi, membeli rokok, dan alhamdulillah kalau bisa nasi bungkus begitu. Nasi bungkus 25.000, rokok 20.000, kopi 5.000, pas 50.000. Jadi 2 orang satu malam 100.000. Dan pola ini telah dilaksanakan di Jawa. Maka saya bilang tadi, kalau kita di Singkawang, di Kalimantan Barat, apalagi di Singkawang, rasanya belum ada seperti ini. Dan mudah-mudahan inilah yang harus kita mulai. Bagaimana kalau bisa justru Kelurahan Canggu-Pulau, karena pakaian mereka masih lengkap, mereka masih eksis, kita jadikan pilot proyek untuk masyarakat yang ada di Singkawang khususnya. Saya pikir itu sangat bagus. Jadi itu solusi-solusi, tapi inilah yang kita akan usulkan. Kemudian yang selanjutnya terkait hutan lindung. Jadi begini, kalau di Jogja khususnya, tahun kemarin kita ke Jogja, ya. Di Jogja itu Pak, tiap tahun itu bertambah pusat pariwisata, tempat-tempat pariwisata, spot-spot pariwisata itu di Jogja tiap tahun bertambah. Saya pun heran juga. Kalau kemarin ada puncak Becici, nanti tahun ini ada hutan pinus muncul lagi, ada namanya Gua Pindah segala macam.
kreatif membentuk tempat-tempat pariwisata yang baru. Dan itu tempatnya kebanyakan hutan lindung. Jadi terkait hutan lindung tadi, apabila dikelola oleh masyarakat dengan baik, dengan tidak menggunduli hutan tersebut, tidak merupakan alih fungsi hutan tersebut, diperbolehkan. Boleh Pak kita kelola hutan lindung, tidak ada masalah. Apalagi umpamanya kan ada tempat yang punya spot bagus, mungkin ada paku atau bahkan air terjun, kita buka jalan boleh. Yang tidak boleh itu kita mengontrolinya. Jadi itu cara-cara yang bisa kita lakukan, dan di situ nanti peran Linmas yang mengelola ini. Seperti di Jawa itu sekarang selalu digunakan peran serta masyarakat khususnya Linmas untuk mengelola tempat-tempat pariwisata. Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata hanya merupakan pengontrol, hanya merupakan memberi support, hanya memberikan manajemen pariwisata supaya bagaimana masyarakat bisa hadir datang ke situ. Ini yang sekarang telah dilakukan di Jawa. Sebagai tambahan aja Pak, untuk poskamling Sanggau Kulon ini sudah kita bangun sekitar 2 tahun yang lalu Pak, tepatnya di masuk saja lewat di Jangkung Pak ya. Sebelah kanan di samping tanah lapang itu ada pos warna hijau yang sudah ditumbuhi rumput. Di situ ada banner pos kamling Kelurahan Sanggau Kulon. Sudah 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun lalu sudah kita bangun bersama dengan bantuan dari warga Sanggau Kulon juga Pak. Jadi kegiatan penjagaan pos kamling itu sudah berjalan kemarin aktif hampir 3 bulan Pak. Jadi yang diharapkan para Linmas kemarin ini Pak, operasional untuk anggota jaga yang telah melaksanakan tugas. Kita sudah berusaha dengan pihak kelurahan Pak, sudah berusaha mengajukan, namun ditolak. Mungkin nanti ada petunjuk dari Pak Amri, Pak Kadip, selaku pembina Linmas, mungkin ada masukan lah untuk kelurahan untuk pertanggungjawaban, mungkin bisa dirubah dari operasional menjadi kegiatan, agar kegiatan penjagaan pos kamling kita ini bisa langsung berjalan, bisa terus berjalan, mengingat Sanggau Kulon ini menjadi sasaran pelaku tindak pidana pembunuhan, kemudian penjabretan larinya ke Sanggau Kulon Pak, termasuk Curanmor juga. Selama kemarin kegiatan rutin penjagaan pos kamling itu alhamdulillah Pak, Sanggau Kulon aman. Namun setelah lepas dari itu terjadi pencurian motor tidak jauh dari lokasi pos kamling. Mungkin nanti bisa dibicarakan bersama, kita cari solusi bersama. Mungkin untuk anggaran 2021 bisa kita distribusikan untuk dana kelurahan. Nah, kemudian untuk masalah pariwisata, betul kata Pak Heri tadi, potensi kita di Sanggau Kulon banyak Pak. Jadi untuk pengelolaan mungkin kita lakukan koordinasi dengan Manggalani, mungkin ya selaku dinas untuk ini Pak, BKSDA Pak ya, BKSDA kita koordinasi bahwa Sanggau Kulon ada beberapa titik yang akan kita buka untuk tempat pariwisata. Kemudian akses jalan pun sepertinya di Sanggau Kulon masih banyak yang susah untuk dilalui Pak. Nah, mungkin dengan dana DAU ini mungkin bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk bangunan fisik jalan. Kemudian nanti bagaimana cara kita mensosialisasikan tempat pariwisata kita promosikan ke luar, bahwa di Sanggau Kulon ini ada spot-spot pariwisata yang tidak kalah saing dengan tempat lain. Dan itu nanti bisa menambah penghasilan untuk warga sekitar, termasuk khususnya para Linmas. Mungkin itu saja Pak, tambahan Pak. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan Pak. Udah untuk ke sana, Linmas bisa asuransi. Nah,
Cuma sekali lagi kewenangan kami di Satpol PP pusat ini hanya sebatas sementara ini mengajukan. Dan mungkin nanti inilah tahun ini tahun masalah lagi bagi kita nih. 2 tahun sudah dari 2020 nanti 2021 itu masih masalah. Artinya anggaran ini tahun 2020 ini dipotong 50%. Tahun 2021 juga masih dipotong 50%. Ini kesulitan, bayangkanlah di bidang saya itu cuma satu kegiatan. Tidak ada kegiatan yang bisa dibiayai karena seluruh biaya diangkas untuk penanganan COVID. Bayangkanlah. Nah, di dalam inilah Satpol PP mungkin kemarin tuh sempat viral Pak Babil ya. Pak Pol PP viral kemarin tuh yang gara-gara minta warga nyuruh apa segala macam tuh. Itulah. Tapi mereka yang tidak tahu kronologi dari awal menilai Satpol PP terkesan arogan, tapi padahal jelas dari video setelah disampaikan oleh Pak Babinsa juga dari Polri, ternyata orang itu masih ngeyel. Yang namanya juga kadang-kadang manusia terpancing juga, akhirnya itu panas juga dan viral, dan alhamdulillah itu tidak jadi masalah. Karena akhirnya biasanya masyarakat itu hanya melihat akhir, dan wartawan juga kalau ada wartawan pun pandai proses yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun TNI apalagi Pol PP. Biasanya yang diambil itu kan cuma yang di ujung Pak. Jadi teguran 1 dia tidak tahu, teguran 2 dia tidak tahu yang jatuh eksekusi, pembongkaran. Masyarakat yang tidak tahu seolah-olah kan arogan, karena masyarakat tidak mengikuti proses itu dari awal. Jadi selama Limas berdiri di Muara Sangkur ini, masyarakat sangat mendukung Pak. Mungkin di 5 kecamatan di Kota Singkawang yang paling aktif Sanggokulu. Bahkan kita pernah dikunjungi oleh Bapak Kapolsek, terus intel kemarin menyaksikan waktu bersemian yang pada waktu. Kalau masyarakat tetap mendukung Pak demi keamanan kami. Bahkan selama ini mereka masyarakat menyumbang Pak, cuma nggak pernah kita sebar sana sini. Nah, mereka mendukung sekali Pak, mendukung dengan memberi gula kopi apa segala itu, mendukung masyarakat. Cuma kami tidak meminta berapa sekian itu, tidak. Asal prinsipnya Limas di sini Pak, ada orang kasih kita ambil, yang penting tidak meminta. Nah, terima kasih Pak. Baik, itulah Pak Henry. Jadi mengenai hal ini, inilah yang memang kondisi yang harus kita terima dengan tidak berputus asa untuk tetap berusaha, ya kan gitu. Jadi terkait ini, makanya kalau di kelurahan tadi seperti Pak Babin sampaikan ada dana kelurahan, memang iya. Dana kelurahan ini tidak bisa digelontorkan seperti honorarium Limas, tidak bisa seperti itu. Hanya bisa muncul di kegiatan. Kan saya katakan tadi banyak-banyaklah kegiatan yang melibatkan Limas. Namanya tahun depan, tahun 2021 ini nanti, pertama bisa pelatihan pemadam kebakaran. Ada. Kalau 2 tahun tidak boleh betul-betul. Atau artinya begini, kegiatan dengan baju yang lain, tapi personilnya personil Limas. Bisa saja. Udah di SPK juga belum? Sudah, Pak. Udah. Nampak itu salah kasih pembetanteran deh. Oke, berarti selama ini kegiatannya apa Pak? Jalan terus Pak. Jalan terus. Ya, pos kamling udah kita. Pos kamling ada ya? Udah ada. Oke, berarti mungkin masalahnya kan sampai juga, ya mohon maaf saya sendiri nggak tahu, kurang sosialisasinya aja nih, kurang dipromosiin. Jadi mungkin untuk ini kan waktunya Pak juga 5 menit, bahannya juga lengkap banget tadi kan. Nah, jadi mungkin langsung kita tanya jawab kita. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Amri dan Bapak Heri. Oke, kita Tahu ada tambahan dari Pak Lurah? Ya, enggak ada. Terima kasih Pak dari Satpol PP, Pak Budi Amri SH MSI, teman saya nih Pak. Teman sama-sama dari golongan 2 yang tersangka di militernya itu ke perwira ya Pak ya. Cuma sekarang saya kalah pangkat. Ketika beliau golongan 2C, saya 2D 1 tahun, naik ke 3A, sama-sama naik ke 3A pada tahun 2006. Dan sudah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun
Desember, kalau tidak salah Desember. Sekarang masih dalam keadaan utuh. Berarti kan bentuk penghargaan ketika beliau-beliau ini datang menghadiri kegiatan penguatan ini dengan pakaian lengkap begini. Ya Pak ya, itu salah satu bentuk sikap bahwa keseriusan, sikap kesungguhan, sikap menghargai sesama antara warga, kemudian dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah kelurahan. Di harapan kita Pak, nanti kita upayakan di tahun 2021 semoga inspektorat tidak mencoret-coret lagi yang mengenai waktu itu. Kan kita hanya minta uang apa tuh Pak? Tadi rokok, kemudian apa makan apa, itu dananya sekian juta tidak salah per tahun, tidak sampai puluhan, tidak sampai di atas 20, tapi dicoret. Ternyata memang tidak bisa memberikan seperti insentif atau honor. Nah, lalu nanti kita formulasikan dalam bentuk lain, seperti kegiatan apa, narkoba, kegiatan apa, KDRT, undang apa, bapak-bapak nanti yang hadir di situ kan. Jadi kita banyak, mungkin tahun depan kita upayakan ada banyak kegiatan pemberdayaan. Nah, saya mengapa demikian Pak? KDRT, kalau ada ibu-ibu di tetangga, bapak selaku di rumah kan tidak mungkin tutup mata Pak. Pak Babinsa, Pak Babinsa, lurah, rumahnya di mana? Bukan di Sagogulo. Jadi terjadi apa-apa kan mungkin Pak. Itulah KRT. Kemudian Bapak selaku di rumah, jangan kamu pukul ini suamimu atau pukul anakmu, ini tidak boleh begini-gini. Jadi itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada lingkungan kita. Bapak sekalian, kita upload dulu untuk narasumber kita. Kalau memang udah tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, maka kita akhiri kegiatan kita. Kemudian materi oleh narasumber pertama. Nanti kita akan lanjut kepada pemateri kedua, itu kegiatan baris berbaris nanti akan disajikan oleh Pak Babinsa beserta rekan-rekan bagaimana berbaris yang benar dan petunjuk-petunjuknya. Baiklah, dari hasil narasumber yang pertama kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa payung hukum dari Satditmas ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya Pak. Kemudian diperkuat lagi dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Dan secara rangkuman Satditmas lebih kepada untuk membantu lurah. Jadi antara Dinmas dan lurah itu kerjanya saling sinergi. Intinya Dinmas membantu lurah di wilayahnya untuk mengatasi masalah-masalah terutama terkait dengan ketertiban umum. Baik, untuk itu acara ini kita akhiri dulu, nanti setelah makan siang kita masuk kembali dan akan disajikan oleh Pak Babinsa. Mungkin nanti apakah di ruangan dulu atau langsung ke lapangan Pak? Atau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu nanti pada saat sesi Bapak? Jadi di dalam dulu ya. Oke. Baik, kalau gitu baiklah, setelah narasumber memberikan paparan tadi, maka berakhir pula kegiatan kita di sesi pertama. Begitu kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dari Satpol PP selaku narasumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurang nyamanan dalam kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita makan siang lebih dahulu. Silakan Pak.